memiliki kapasitas. Tetapi Anda mengkritisi, artinya di sini Anda hanya mengkritisi tanpa ilmu. Sedangkan jika kita merujuk kepada yang tadi, Ulangan 21 nomor 23, di mana tiang atau pohon yang ada itu Ibraninya uwets. Akhirnya Anda pun tersudutkan pula oleh posisi dari kitab yang ada yang tadi. Seperti itu sih, Pak. Ya kan kalau kita melihat dari apa yang Bapak sampaikan tadi, seperti itu. Bagi saya, karena saya udah bilang Bang ya, dalam menafsirkan kitab suci atau membaca kitab suci saya, itu berbeda dengan Anda yang membacanya dengan maksud lain. Perhatikan ya, waktu saya membaca kata tiang atau kata pohon atau kata kayu, itu saya berpikir bahwa itu mengacu kepada kitab suci saya, yaitu Alkitab, yaitu salib. Paham ya? Waktu digantung di kayu aja saya sudah memahami itu maksudnya di kayu salib. Tapi waktu Anda membaca itu berbeda. Nah, waktu kita membaca teks ayat ini, Abang baca ini kan, ayat ini kan, harus dikaitkan dalam keseluruhan kitab suci mengenai Yesus itu digantung di mana sih? Digantung atau disalib di mana sih? Nah, berbicara tentang tiang, itu berarti keseluruhan itu berbicara tentang kayu salib. Begitu Bang. Jadi waktu Anda baca itu berbeda sekali, makanya Anda membacanya agak rancu, maaf ya, pasti salah. Begitu Bang. Ini logonya hilang Bang, logo. Cemana lah Anda minta pendapat? Nah, saya udah bilang, dalam membaca kitab suci saya, Anda berbeda pandangannya. Waktu Anda membaca tiang, wah, Anda yang bilang tadi, oh kayu bakar lah, itu nggak masuk akal. Logika saja, secara logika saja. Waktu saya sebagai Kristen membaca kitab suci saya, itu saya kaitkan dalam keseluruhan teks dan konteks. Nah, waktu konteks berbicara tentang siapa sih yang disalib, ternyata itu kayu salib. Begitu Bang. Wah, enteng aja lah menjawabnya Bang ya, enteng. Berarti aku ngambil kesimpulan umat Kristen ini beragama bukan berdasarkan kitab ya berarti ya, mendengar pendeta berarti ya. Enteng aja jawabnya, ya ampun. Gara-gara salib makanya Anda mengenal Tuhan Yesus. Gara-gara salib makanya ada penebusan dosa. Hilang salibnya, enteng aja jawabnya. Mak gila kali ah. Ngeri lah. Memang sangat Anda yang logika Anda yang salah dan sesat. Kenapa logika? Kita mengenal Tuhan itu dari kitab. Kita mengenal agama itu dari kitab. Cobalah, pedoman kita itu dari kitab. Sekali lagi membaca kitab suci saya, sesat pikiranmu. Terima kasih. Sesat cemana? Siapa? Ya memang iyalah. Ini kan hilang dari yang lama hilang. Bukan ada penambahan, hilang, penghilangan. Mungkin itu cuma modal mulut. Bang, kalau saya melihat dari perspektif yang lain, ini menunjukkan bahwa pembuat kitabnya itu dalam tanda kutip mungkin Tuhannya ya. Ini inkonsisten dalam memahami atau jelasin persepsi manusia itu inti kalau saya melihat dari perspektif lain ya. Iya, ini jadi jelas sekali gitu kan. Saudaraku bisa saya bahwa pembuat kitabnya dalam tanda kutip Tuhannya tidak konsisten memahami perspektif manusia sehingga terjadilah perubahan revisi. Iya. Ini gimana? Kan saya pikir dari perspektif lain, saya berbicara bukan dalam dunia akademis ya. Soalnya dalam dunia akademis saya harus bawa ke laboratorium. Mana kristologi? Kenapa pernyataannya? Ini tahu bingung agama. Heboh kali kau naik ke atas kau monyet. Kau. Sini aku ngomong biar aku ngomong, kau aja ngomong sama aku. Kau ngomong sama aku mau ngomong apa kau, babi? Ya. Jadi begini, kalau berbicara penyaliban, kita lihat dulu bahwa Islam itu tidak ada jejak digitalnya. Gak ada urusan Islam ini, bahas kitab ini. Kemana ke Islam mau larinya kau? Bodoh kali kau. Woi, bodoh. Kedua, kemana ke Islam? Kenapa lari ke Islam? Bodoh kali kau. Cari emosi aja kau. Bicara penyaliban lari ke Islam, memang Islam ada penyaliban? Gila itu dah. Sakit kau dah. Islam itu nggak ada penyaliban. Islam itu nggak ada penebusan dosa dengan darah manusia, itu nggak ada. Bang, kalau bisa, kalau diskusi itu tidak terima aja dong. Biarkan dulu bicara. Begitu, Bang, ini udah tahu kita bingung agama tuh siapa. Ini monyet, dia monyet. Bang menghujat, makanya urusan sama aku. Gak ada otak itu. Kalau dia mengungkapkan ini diskusi, kita tanyakan prinsip diskusi itu apa gitu. Naruhnya kan Bang Jan mungkin beliau ini teman-teman baru Kristen baru. Maksudnya bukan Kristen baru dalam hal ini orang baru murtad, bukan. Maksudnya
Beliau itu baru tahu. Di versi Penghujat kami semua sudah hafal itu loh. dia digantung di sebuah pohon. Ini versi King James. Versi Pohon. King James. Jadi yang benar yang mana? Pohon atau kayu doang? Apakah pohon mewakili kayu? Gitu. Di sini kan kayu. Versi King James, a tree. A tree, on a tree. That hang on a tree. Nah, jadi yang benar pohon atau kayu aja. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Pohon kayu kan dari pohon, Bang. Kayu itu kan sudah pohonnya sudah diolah jadi kayu. Halo, Bang. Gitu. Halo, Bang. Saya Iya. saya agak geli sih, sorry ya. Karena itu tidak bagi saya, bagi kami ya, ketika Abang bicara soal mempersoalkan misalnya pohon, tiang, salib, bagi kami itu lelucon. Soalnya gini, kami itu kalau udah kami Kristen ya, kalau sudah berbicara soal itu sudah mengacu kepada salib. Entah itu hanya dibilang tiang kah, entah itu pohon. Jadi makanya saya tertawa, ya mau maksa pun nggak akan mengubah esensi itu, maksudnya mengacu kepada salib. Gini Gitu, Bang, sebentar. Tadi sudah dijelaskan sama kawan saya, Bang Fahrudin, itu di kitab Perjanjian Lama pun kayu. Terus kemudian itu nggak ada salib loh ya. Kemudian barusan yang dibaca ini King James Version juga pohon, ya kan? Itu mengacu kepada kayu. Sebentar. Oh iya. Sebentar. Jadi semuanya itu kayu. Tidak ada salib, hanya di Indonesia yang memakai salib sesuai peristiwa itulah oke. Tapi ini ada cerita lagi ketika direvisi menjadi baru, kemudian ceritanya pun hilang salah satunya yaitu salibnya. Nah, ini sama saja menceritakan satu peristiwa, satu ayat berbeda cerita. Silakan Anda pahami sendiri. Kalau sudah berbeda cerita bagaimana itu dianggap kitab suci kan begitu. Kalau kita mau berakal kan gitu ya. Jelas itu, silakan. Kitab suci yang kami bilang itu adalah bukan terjemahan, Bang. Terjemahan yang berubah-ubah, tapi kitab suci itu ya berarti, kitab. Oke, siap. Bagus sekali, saya potong langsung. Mau nanti masuk Anda ya? langsung maksud. Ya, yang namanya lama. kitab suci berarti bukan terjemahan. Selama ini Anda Bang, tahu nggak kitab aslinya, Bang Ujo Kajun? Halo. Tahu nggak? Iya. Tahu nggak? Ya, jadi aslinya yang tahu nggak? Aslinya yang dalam terjemahan asli dong, itulah kitab suci. Sementara yang dalam terjemahan ada yang keliru kok. Kami harus akui. Makanya saya tanya sama Abang. Abang kan menganggap terjemahan itu kan tidak terjemahan itu kan bukan firman Tuhan atau kitab suci. Yang kitab suci itu yang asli. Kan gitu sebagai rujukan terjemahan kan gitu. Benar Anda, bagus, saya setuju. Cuman permasalahannya Anda tahu nggak kitab aslinya? Dengan bahasa dua negara ini. Yang satu Yunani, yang satu Arame, bahkan Ibrani, ada tiga bahasa ini. Iya. Ya kan? Anda tahu nggak itu kitab yang aslinya itu dengan tiga bahasa itu? Terjemahan lamanya saya punya, Bang. Enggak, bukan maksudnya kitab bahasa aslinya tahu nggak? Paham nggak? Ya artinya itu saya nggak pegang lah itu, Bang. Tapi ada manuskrip yang lama. Ya, artinya gini, kami mempercayai, artinya yang dianggap menurut Anda kitab suci gitu. Maksudnya gini, Bang. Menurut saya, yang saya pegang sekarang Alkitab ini ada dua kitab suci. Hanya kalau di dalamnya ada bagian-bagian yang memang kami harus akui bahwa ada yang terjemahan yang sedikit keliru, tapi tidak mengubah esensi bahwa dia kitab suci, tidak mengubah esensi kebenaran, gitulah. Kalau keliru mestinya Bang. Kalau keliru sudah bukan suci lagi, apalagi sudah ditambahi, sudah dikurangi. Kalau kita harus kritik ya. Kami harus akui bahwa di dalam terjemahan beberapa kata dan sebagainya itu sudah melewati beberapa ini ya. Itu memang kami harus akui itu ada yang salah terjemahan, ada yang keliru, Anda ada yang tidak akui tepat. nggak? Anda yang tidak tepat. Kalau ditambah
tidak mengubah esensi kebenaran di dalamnya. Begitu, Bang. Oke. Betul. Kalau kitab suci ditambah-tambahin suci nggak kira-kira, Pak? Saya kan tidak bilang ditambah ya. Itu kan firman, enggak, maksudnya saya yang bilang kata terjemahan itu kan Anda, manusia, Bang. ya sebentar, kata Anda itu firman Tuhan yang Anda Ya. konsumsi sebagaimana orang Kristen. Itu terjemahan, ya kan? Ya. Terus di terjemahan itu ditambahi, dikurangi misalnya, itu jadi suci nggak? Anda tetap bilang kitab suci gitu? Apanya yang Benar ditambah, Bang? Misalnya ditambah apa, Bang? Nanti kalau begitu berarti kritik tek nanti jadinya ya jatuhnya. Karena ada Abang mau kitab tambah yang mana dulu, Mas? Ya kan harus kasih tahu, Bang. Tambah Ya, yang mana? Markus 16, Pak. Markus 16. Ya. Nah, itu kan kodeknya kan cuma 8 ayat, Pak. Tapi di LAI sampai 20 ayat. Ini gimana yang lain, yang 12 ayat nih? Sebentar ya, Bang Kodun, ini ada tamu Fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ervans, agamanya apa? Ervans, Saya Muslim, Abang. oh Muslim. Alhamdulillah saya Muslim. Iya. Bang Ansor, sorry saya potong. Saya potong. Berarti Ya. ini Bang Kojun ya, mohon maaf. Bang Kojun sudah mengakui bahwa firman Tuhan menurut Abang itu di versi baru dan di versi lama. Abang sudah mengakui bahwa kitabnya Abang ternyata diubah-ubah setiap tahun. Seperti itu. Saya bilang ada sebagian Mengapa harus kata-kata diubah? yang Karena firman penerjemahan. itu Tuhan yang menetap. Ini loh, Bang. Abang ngerti nggak terjemahan? Jadi ada terjemahan yang memang diakui para ahli itu kurang mendekati bahasa aslinya. Sehingga para ahli sepakat mulai mewacanakan bagaimana supaya terjemahan ini dibuat sedemikian dianalisis sedemikian rupa untuk mendekati bahasa aslinya, untuk mengeluarkan maknanya. Jadi tidak ada yang berubah, tidak ada yang diubah, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi, tapi menerjemahkan dalam hal maksudnya mendekati bahasa aslinya, walaupun itu sulit untuk dilakukan. Tapi itu dilakukan terus menerus, bukan perubahan, tapi mendekati aslinya. Begitu, Bang. Sedangkan tadi sudah dijelaskan secara detail, Abang sudah tengok sendiri di layar, apakah itu tidak berubah? Tidak berubah dalam maknanya, itu tidak berubah, Bang. Karena selalu saya bilang ya, kalau kami membacanya berbeda dengan Abang membaca kan. Waktu anak saya baca, dia bilang, Pak ini kok hanya tiang aja, di yang lama kok ada kayu salibnya. Ya enggak, Nak. Saya jawab, ya tiang itu menuju kepada salah satu teksnya. Kalau kita baca itu tentang penyaliban Kristus, berarti kayu salib. Begitu, Bang. Berarti yang dimaksud kayu itu tergantung ya, kayu apapun itu boleh. Selalu mengacu kalau dalam teks penyaliban Kristus itu selalu mengucu kepada kayu salib dong. Anak kecil aja ngerti itu kalau bilang itu kayu tengah Yesus sih kayu salib, Pak. Bang, aduh mah anak kecil ngerti, jangan abang samakan, hilang salib itu Bang. Kayu salib itu jarang-jarang loh Bang. Salib Anak itu saya hanya tahu, kenal di Kristen. Anak Hanya saya kenal di tahu, Bang. Kristen salib itu. Coba lah. Abang Kojun tadi sempat berbicara bahwa mengakui dan perubahan dan maknanya tadi, mengakui kan? Saya tanya, mengakui gak? Makna tidak loh, Bang ya. Perubahan bahasa di dalam mendekati asli, yes, betul, Bang. Sedangkan Alkitab itu adalah firman Tuhan yang tidak boleh siapapun merubahnya. Betul. Dalam teks aslinya, bahkan nabi itu adalah firman dari Tuhannya. Sedangkan jika kita merubah, apalagi dengan harkat, huruf dan jabarnya, itu berarti bukan firman Tuhan dong. Manusia sendiri yang merubahnya. Bisa dipahami, Abang Kojun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya titik di sini.
Berarti perubahan kitab itu, berarti perubahan kitab tersebut yang merubah manusianya. Bahwa firman Tuhan itu mampu dirubah oleh manusianya. Firman Tuhannya tidak dirubah loh. Sudah titik bang. Saya sudah. Di sini sudah titik. Di sini sudah titik dan akal pikiran yang jernih bisa menunjukkan terjemahan dengan merubah tidak, menerjemahkan mendekati bahasa aslinya. Jadi jelas bang ya. Jadi abang jangan plesetin ya, nanti dikira orang Kristen merubah-rubah firman Tuhan. Tidak bang, menerjemah. Jauh bang, yang namanya dengan kayu itu jauh bang. Ya kalau pohon itu kan kayu yang belum ditebang. Kalau pohon itu kayu yang belum ditebang, kalau kayu itu olahan pohon yang sudah diolah. Sorry bang ya, saya nggak pengaruh loh. Abang bilang mau pohon, mau kayu. Oke, nggak apa-apa. Nggak ada ngaruh buat saya. Karena itu iman, memang susah iman. Sudah bicara iman memang susah. Karena konteks penyaliban selalu menguju kepada kayu salib. Logikanya anak kecil aja kalau bilang Yesus di kayu siap, di kayu apa, di tiang, digantung di tiang. Ya ampun. Begitu bang. Terima kasih bang. Bagi saya, abang bilang enteng. Bagi saya itu sebuah sakral iman saya dong. Anda nggak boleh. Maksudnya ini abang, kalau kitab suci itu tidak mungkin berubah-ubah, apalagi firman Tuhan. Itu Anda saja di secara akal. Tadi sudah disinggung kan, kalau kitab suci atau firman itu tidak mungkin berubah-ubah. Itu sudah pasti. Ketika itu berubah-ubah, apakah disebut kitab suci? Firman Tuhan. Mana yang firman Tuhan ketika firman Tuhan bisa dirubah-rubah manusia? Kan begitu jadinya bang. Bang Kojun, dasarnya dulu bang. Dasarnya dulu. Allah datang ke bumi ini tujuannya untuk dibunuh dan disalib demi untuk menebus dosa-dosa Adam dan kalian. Itu dasarnya dulu. Ya. Betul. Tuhan datang ke bumi ini tujuannya untuk dibunuh dan disalib. Ya, dibunuh dan disalib. Bukan hanya dibunuh aja. Ada salibnya juga. Dibunuh dan disalib untuk menebus dosa-dosa Adam dan kalian. Itu tujuan yang pertama. Atas kehendak Allah. Sekarang hilang salibnya. Cobalah. Hanya dibunuh saja. Bagaimana tanpa ada di salib kalian tidak kenal Tuhan Yesus? Tanpa ada di salib kalian tidak ada penebusan dosa. Ini hilang. Kemana cobalah? Abang menganggap enteng. Berarti kan nggak salah kalau kami mengambil kesimpulan umat Kristen ini hanya umat pendengar. Bukan umat kitab. Iya kan? Salah saya mengambil kesimpulan gitu. Salah. Sesuai dengan setelah kita diskusi tadi nih. Mengambil poin yang abang sampaikan. Salah. Salah saya mengambil kesimpulan gitu. Gawat bah. Ini yang paling penting, salib itu lambang kalian, logo kalian hilang. Hanya membaca satu ayat. Astagfirullahaladzim, itu penghilangan bang. Kok beberapa ayat ketulangan. Aduh, saya udah bilang tadi bang ya, kalau kami membacanya, kalau udah disebut dalam konteks kematian Kristus itu pasti menunjuk kepada kayu salib. Paham ya bang? Paham maksud saya bang ya? Gawat dah. Gara-gara Galatia 3:13 tahu kalian Yesus itu mati di salib. Gara-gara Galatia 3:13. Yes. Ya udah, sekarang hilang salibnya. Tidak apa-apa, itu kan hanya enggak apa-apa ya. Aduh Allah, mati. Gini loh, Pak. Bagaimana dengan orang yang dulu sebelum direvisi mempercayai itu dengan ayat seperti itu? Lalu, oke, sekarang Bapak paham tentang itu. Itu menunjukkan kepada kayu salib, oke. Tetapi bagaimana dengan generasi muda kita? Abang ini itu karena abang membaca. Yang tidak paham, yang hanya tahu membaca, gitu loh. Abang membacanya cari kesalahan. Sebelum membacanya dalam konteks keseluruhan tidak mencari kesalahan bang Kojun. Maaf. Kita di sini membaca Alkitab, kitab suci itu dalam konteks. Sekali lagi ya saya bilang gini bang, sorry bang ya, boleh ngomong dulu ya. Jadi ketika kami berbicara misalnya tentang Kristus yang mati, yang dibunuh misalnya, itu pasti mengacu kepada kalau bicara tiang atau pohon itu mengacu kepada kayu salib bang. Tidak mengubah esensi ketika hanya bicara misalnya tiang, hanya bicara dengan misalnya pohon, yang abang bilang itu ya.
Begitu loh Bang. Jadi maksudnya kami sudah sudah mengerti, memahami dan mencakup bahwa Iya, Bapak mengerti. Tapi bagaimana nanti generasi dari generasi muda yang hanya tahu membaca, Pak? sekarang di dalam gereja-gereja Apa tidak perubahan total itu? ada kelas Bang dari sekolah minggu itu diajarin tentang salib Kristus, bagaimana dia percaya Kristus, ketuhanan Kristus. Begitu Bang, kami sudah sekarang ini di gereja gitu Bang. Jadi abang khawatir soal itu. Seharusnya ya, apabila kitab itu sudah kalau memang itu firman Tuhan, ya, perkataan Tuhan, ya, seharusnya itu tidak berubah, karena tidak mungkin. Apakah Tuhannya berfirman setiap bulan, setiap tahun, setiap hari gitu? Tapi terima kasih Bang ya, karena abang udah khawatir akan generasi selanjutnya nanti tidak memahaminya. Ya mungkin itu menjadi evaluasi. Terima kasih Bang atas kekhawatirannya. Mudah-mudahan itu betul-betul khawatir. Nah, yang saya lihat jawabannya kan cuman itu tadi ya. Jadi rujukan-rujukan saja tentang kitab lama. Oke, sebentar. Nah, sekarang nggak usah membahas ini. Saya mau tanya aja tentang ketuhanan saja. Silakan sih, mau dibahas yang lain juga nggak apa-apa. Kapan Yesus menjadi Tuhan itu mungkin bisa jadi prolog ya. Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Karena orang Kristen kebanyakan nih Pak, orang Kristen menganggap Yesus Tuhan itu sebelum lahir. Yesus jadi Tuhan sebelum lahir, sementara di kitabnya nggak ada. Tapi ada orang yang digantung di kayu salib menjadi Tuhan, itu ada memang. Tapi itu setelah Yesus nggak ada, makanya kami pertanyakan sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Silakan. Oke. Coba kalau baca Lukas 2 ayat 11 itu prolog saya. Nanti sebelum Yohanes 1 ayat 1 itu kan. Baca Pak. Ya. Mewakili Pak. Bapak ini mewakili, jangan suruh kita yang membaca. Enggak, supaya abang tidak keliru baca. Iya, kita sama-sama buka. Kalau Anda punya data argumen untuk membantah subhat, ya silakan. Hari ini telah Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, begitu Bang? Siapa itu? Kurang bahasanya Bang. Nah, Bacanya harus jelas Bang. Ya. Coba. Oke. Tidak boleh dikurangi. Silakan Anda. Iya, silakan mau digenepi mau dipas nggak masalah. Cuman masalahnya ini ditulis kapan, Pak? Abang selalu bacanya kurang. Nah itu yang tadi nggak boleh dikurang Bang, nggak boleh ditambah. Iya. Iya, maksudnya gini, Abang. Itu Lukas menulis itu setelah Yesus tidak ada. Saya baca dulu Bang. Iya nanti lah, sebentar Bang ya. Dan inilah tema. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud. Kenapa waktu Yesus baru lahir tidak ada tulisan seperti itu? Nah, Yesus sudah diangkat, sudah nggak ada. Mestinya penulisannya bukan telah lahir, telah mati. Kan begitu. Jadi yang pertama yang lahir itu adalah Kristus Tuhan, ya Bang ya. Ya menurut Abang gitu ya. Benar nggak Bang dalam konteks itu ya? Itu penulisannya setelah Yesus nggak ada. Bagaimana Yesus tidak mengakui itu kalau ternyata Yesus nggak mengakui? Oke, jadi kenapa setelah tidak Yesus waktu bayi? Setelah lahir Yesus itu Tuhan. Nah sebelumnya coba lihat Yohanes 1 Bang yang tadi. Iya. Yohanes 1 ayat 1. Perjanjian baru itu ditulis setelah Yesus nggak ada, makanya jadi rancu gitu loh. Bang Kojun aneh kali nih. Yohanes 1 ayat 1 itu firman siapa, Pak? Nggak aneh ya Kojun nih. Bang Ansor membacakan ayat Anda berkurang, Anda komplain, nggak terima. Tapi kitab Anda hilang, Anda nggak terima. Aneh ya? Aneh kali lah. Iya Pak, saya tanya sama Bapak, Yohanes 1 ayat 1 itu firmannya siapa? Lanjut Bang ya. Lanjut ya. Jadi tadi kan katanya Yesus itu Tuhan sudah ada sebelumnya atau gimana kan? Nah, Yesus itu sebelum dia lahir, Yesus sudah Tuhan. Nah, kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya, udah baca tadi ya.
adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, Di situ ini ya, nggak ada kata Yesus loh. Oke. Oke. itu Jadi firman dari siapa itu? Firman Saya- dari siapa? Betul. Oke. Nah sekarang coba ya Pak. Firman itu adalah Yesus Kristus yang sudah jadi manusia, jadi firman jadi Iya, Yohanes 1 ayat 1 itu firmannya siapa? yang ditulis oleh Yohanes. Oh, firmannya Yohanes. Yes. Betul. Iya. Kan ya. Pak Kojun, saya kasih ayat Pak Kojun dibaca. Enggak. Ini Roma jelas. 14 nomor 9, silahkan dibaca. Jangan penonton, jangan diturunin, jangan, nggak usah, santai ini soalnya. Roma 14 nomor 9, kisah para rasul 236. Dibaca Pak. Bang, abang ini udah jelas dulu belum? Jangan lompat-lompat. Enggak, bukan lompat-lompat. Itu menandakan Yesus Tuhan atau bukan? Kok gimana sih Bapak ini? Satu aja belum selesai. Iya. Abangnya lompat-lompat. Bang, Satu. aku kalau bahas TB2 gini Bang, kemarin sama Oten Bang, bagus kita berantem aja lah daripada aku name masuk rumah sakit gara-gara firman sama sabda. Bagus berantem buka baju gitu Bang ya. Pak, Tadi udah clear kan soal sabda kan? Pak, kita mau bahas firman aja ini sampai nanti sore nggak bakal kelar ini Pak, benar Pak. Saya jamin ini Pak. Abang saya bilang abang bacanya versi abang. Sebenarnya harusnya versi kamu. Bukan, itu versi Anda juga kan tidak ada kata Yesus di situ. Lah, sekarang saya jelaskan yang jelas merujuk kepada Yesus itu Roma 14 nomor 9. Dibaca. Coba baca. Pak siapa ini? Ya Pak Anda Markus. bacalah, saya kasih ayat Ya. biar Anda percaya. Nanti kalau saya ngomong nggak percaya. Coba baca. Yesus mati supaya menjadi Tuhan. Berarti mati dulu biar jadi Tuhan. Nah, Coba dibaca lengkapnya Pak. Silahkan Anda buka sendiri. Itu Markus. Masalahnya di mana, Bang? Gimana? konnya masalahnya di mana? Mas, Begini, saya tadi tanya ya, Jadi Yesus gini. sejak kapan jadi Tuhan? Anda cuman Oh. berbelit-belit di Yohanes 1. Tadi saya udah Jadi bilang. itu nggak ada nama Yesus tentang kelahiran. Semua itu batal karena Lukas itu bukan siapa-siapanya Yesus. Dia adalah warta peneliti. Nah ini yang di Roma juga termasuk bukan siapa Yesus, tapi menjelaskan bahwa Yesus mati supaya menjadi Tuhan. Itu jelas berarti mati dulu supaya menjadi Tuhan, bukan dari lahir Pak. Tuhannya Pak, silakan. Logikanya itu artinya abang bilang bahwa Yesus dulunya Tuhan, lalu jadi tidak Tuhan, setelah mati dijadikan Tuhan. Itu bukan iman Kristen. Itu bukan iman Kristen. Iman Kristen ada. Yesus sudah ada sebelum dunia dicipta dan sampai selama-lamanya. Itu dulu ya. Itu kata Di mana ayat? Di mana ayatnya, Pak? Yang kedua, Pak, ada nanti- ayatnya nggak yang menunjukkan itu, Pak? nanti kalau saya kasih tahu bilang bukan itu. Iya Yohanes. Yang mana, Itu. yang mana? Iya, semua Agak tulisan Yohanes. kira-kira Itu kan lah. Yohanes. Satu aja dulu Bang, baca dulu deh. Satu Yohanes 1 itu Bang. Baru lanjut nanti. Yang kita bahas Iya ya itu Anda akan bergulir di situ aja. Yesus jadi Tuhan kan gitu. Nah sekarang saya Bukan ambil Yesus yang Roma 14 itu untuk dibaca biar Anda tahu. Nanti saya jelasin ke situ. Abang tenang. Bang, baca dulu deh. Satu Yohanes 1 itu. Saya mau beritahu dulu bahwa satu Harus Yohanes menandar noise. Iya itu Anda akan bergulir di situ. Halo, Haris Munandar. Haris Munandar, halo. Haris Munandar ini tarikan apa naik jadi Tuhan gitu. ya. Permintaan harus Saya menandar pamit agama dulu ya, Islam soalnya saya berkristen. harus kerja Bang. Saya pamit dulu ya. Oh Oh iya, iya. gitu ya. Baik. Iya, Terima iya, kasih iya. banyak Iya, Bang. Pak. ya. Iya, Pak. Kali lagi ya Bang, saya sekali mampir lagi di kita sini. berantem aja Bang ya, Bang Kojun. Sekali lagi kita berantem aja nanti Bang, yang usah diskusi kita ya. Berantamnya positif ya Bang ya. Iyalah Ya. positif lah di lapangan kita buka baju. Jangan, Besok Bang. kembali lagi, Pak ya. Iya iya. Iya Bang, siap Bang, siap Bang. Makasih Bang ya. Iya iya. Selamat pagi, Bang. Sama-sama, Pak. Iya bang, hujan bang Iya. dulu bang.
Oke. Ya. Oh, Ya pantas. Kristen kalau naik ya misalnya diskusinya baik ya kita baik kan gitu ya. Pak Aris Kalau agamanya ngomongnya Islam atau Kristen? sopan. Aris Munandar agamanya apa? Hujan. Di Aris sini Munandar. menarik lagi. Mau saya tunjukin ini. Ah, Saya tunjukin lagi. Ada yang menarik. apa itu? Apa itu? Keluaran 29:14. Nah, ini versi lama, tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa, kan? Itu di Keluaran. Oh, itu udah dipromosikan dari dulu. Iya. Ini udah itu gini Bang, coba Anda setarakan Tinggal Bang daging, Mr. P. daging kulit dan usus sapi jantan doang. Nah, tetapi kalau kita lihat versi King James masih ada itu. And his dung. Nah, kotorannya ada di sini. Nanti order sama Pak Polopo ya. Ya. Kayak sapi ya. Itu coba Mr. Big itu kan tai bisa menghapus dosa nggak? Coba dibaca secara lengkap. Iya, kalau yang versi terjemahan TB2 ini daging kulit dan usus sapi jantan itu harus dibakar. Jadi udah hilang ya. Hilang kayak sapi itu. Itu dosa para imam. Oh, Kalau kita lihat hilang sudah tainya. Hilang tainya hilang. Cepat juga ya. Dua ya, ditambah imam juga. Nah, di sini kalau versi lama para 29, tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan Wah, api di sigap luar. juga ternyata Ela ini. Itulah korban penghapus dosa. Tidak ada imam. Kalau yang baru udah ada tambahan dosa para imam, kan? Dosa para imam. Kalau versi King James tak ada tambahan para imam, cuman but the flesh of the bullock and his skin and his dung. Nah ini, and his dung. Dangnya ada. Ini kalau di yang lama ya TP yang lama kan roti kulit dan kotorannya. Para imam ini, kalau versi King James tidak ada para imam, teman. Para imam tidak ada versi King James. Gitu. Kalau yang terbaru kan ada tambahannya para imam. Ya, jadi kalau roti kulit dan kotorannya dibakar ya, itu kan sama saja. Kalau menghapus dosa berarti nggak ada bedanya dengan Yesus menghapus dosa, menebus dosa kan gitu. Setara nggak kira-kira? Sebentar dulu Pak Amsar, ini ada yang baru datang nih, Pak Aris, Pak Kis, Aris. Oh iya. Bang Manda coba ke sapa nih, Bang Manda kan suaranya kan tinggi. Ya, Pak Kis, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Islam Kristen. Islam. Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aris Munandar, Islam ya? Islam apa Kristen? Kalau masih hujan bisa turun dulu di bawah ya. Islam katanya. Islam ya. Anda kan Islam. suaranya kan nggak jelas kan? Nyimak dulu di bawah ya. Ada yang mau sampaikan? Saya belum bertanya sama Bapak itu tadi. Aduh. Ya begitulah. Itulah kalau udah diskusi masalah TB2, aduh mah naik namanya aku impus. Coba lah. Nanti teman-teman Kristen jawabnya ada Kristen kayaknya Bang Mohsen. Kalau ada Kristen kayaknya enteng aja menjawab ya, udah kenyang ya. Ada yang menjawab bagaimana TB2 yang terbaru hilang kalipnya. Ya, lebih milenial sih, lebih keren katanya. Ya ampun ya Allah ya Rabbi. Udahlah berantem aja lapangan yuk daripada kayak gitu. Ini tai sapinya udah hilang ini. Gimana ini? Si Firman udah ganti sabda. Kemana Firman selama ini? Udah masuk lagi sama Tuhan ya baru sabda. Astaga, sabda telah menjadi manusia. Takut Yesus disetarakan dengan tai, jadi tainya dihilangkan. Karena itu sama penghapus dosa. Astagfirullah. Ya Bang.
Silakan Mas. Ya, hati-hati roomnya tuh ada buronan masuk itu di bawah di Mana? typing Minang Kristen. itu buronan. Alah, Kan dibisikin sama iblis untuk untuk membocorkan itu ya, untuk menangkap Nabi Isa. Nah, kan Nabi Isa ditangkap terus jadi Tuhan, berarti kan iblis yang paling berjasa. Gitu. Makanya iblis itu ya dituhankan. Siapa itu pun parah juga itu si Elia itu ya, kurang ajar juga itu. Elia Ya Allah, transgender pula dibicarain. Aduh. Trans ya. Iya, dia kan kita ngomong aja. Dia kan anak dia kan anaknya Lina Wijaya, aslinya cowok itu, Michael Wijaya. Anaknya itu. Makanya lantang muncungnya dia. Iya, anaknya Lina gitu. Wijaya itu. Michael Wijaya ganti kelamin jadi cewek. Oh gitu. Namanya jadi Elia Miron. Ya sama lah kayak Lucita. Jadi kok birong gitu, kayak hitam gitu dia orangnya. Tapi dia tetap ngaku cowok sih, tetap ngaku cowok dia itu. Nah kan transgender dia tuh, makanya transgender dia. Dia itu bukan anak Lina Wijaya, Pak. Dia itu anak Lina Wijaya. Dia itu menista loh, itu menista. Aslinya Michael, enggak dia anaknya kok, datanya A1 itu. Oh, gitu. A1. Michael, tapi dia masih ada turunan dari ini ya, dari Yahudi ya, ibunya. Nah, nggak tahu lah kalau Lina Wijaya tuh, yang jelas Lina Wijaya itu kriminal, udah itu aja. Iya betul. Sama Sopiato ya. Sopiato tuh kemarin yang bahas kayaknya mau ini juga ya, udah mulai dilaporkan tuh. Ya yang Nabi Muhammad lebih rendah dari anjing itu. Ya Ella, itu Mbak Cibi ya. Itu omongan mental ke dirinya sendiri sebenarnya. Oh gitu. Kenapa? Ya tapi itu buset dah mau ngomong kok malah disalip-salip terus. Saya ini bukan motor. Lagi di jalan raya saya ini. Mangga. maaf. Suka segregetan gitu. Jadi si Lina namanya. Enggak, ibu juga, ibu maaf dulu ya kawan, maaf dulu. Ibu juga kalau menyampaikan kalimat seperti itu, saya kurang setuju, Bu. Ibu kan mengulang perkataan yang nggak benar itu. Coba, kalau bisa janganlah. Ya, mohon maaf ya Pak. Iya, pakai kode etik aja, jangan diulang perkataan orang yang sudah. Ini Nabi loh. Iya betul, mohon maaf. Cuma janganlah. Di videonya Ibu aja menyampaikannya gamblang gitu kok, dengar aku. Sakit kuping ku dengar itu, Bu. Ya Allah, iya saya juga pernah sangat makanya emosi banget kenapa Ibu ulang? Gitu. Banyak kali kita orang Islam yang seperti itu dibilang latah, tak kemana. Sembarangan aja. Ya sekali lagi mohon maaf. Cuma emosi aja, maksudnya saya jangan diulang lagi lah. Videonya yang saya dikasih video makanya itu omongan seperti tadi itu kepental ke dirinya si Sopiato alias Lina Christine tadi. Kenapa? Karena si Lina Christine ini ternyata tukang open B spasi O. Tinggalnya di Jakarta Barat lebih tepatnya, usianya ya nggak jauh beda lah dengan Bang Sera di angka 50-an. Gitu. Nah ini infonya nih A1 dari Kang Nandar via Hendry Tan dan Samuel Sihaan. Yang ribut juga tuh sama si Lina Christine itu. Lina Christine, ya betul. Itulah dia. Tapi bukan awalnya dari Muslim ya Bang ya? Bukan, aslinya Kristen dia tuh, namanya aja Lina Christine, Lina spasi Christine. Gitu. Tinggal di Jakarta Barat. Oh, ya dulu sempat ngaku dia itu ya murtadin. Bohong itu. Sama Sofiato kan sama kan? Lah itulah dia, Masya Allah. Bang Sera gimana lah ini Bang Sera tuh. Udah dia. Gitu. Jahat banget ya. Itulah dia. Kalau penghujat tuh pasti nggak akan tenang hidupnya, pasti mudah dilacak itu. Itulah ya adab-adab orang Oten kayak gitu ya. Kalau kita kan punya adab dan akhlak. Lah Oten itu makhluk yang paling, kalau ngomong adab, Oten itu adalah makhluk yang paling tidak beradab yang ada di muka bumi ini. Iya betul. Orang Islam aja pun bisa dipengaruhi oleh dia, oleh mereka itu. Lah termasuk saya tadi baru kena culuk.
ini tadi gegara sampaikan kebenaran Islam tadi, itu pun juga diculuk oleh orang Islam yang udah dipengaruhi sama Oten. Jadi gimana? Saya keberatan kalau Teh Cibi tadi bilang apa Oten adab itu. Oten itu makhluk yang paling tidak beradab yang pernah ada Nggak di beradab muka sama bumi sekali ya ini. Bang, betul. Nanti yuk diamuk Bang Sera, habis nanti mendingan saya aja sekalian. Ya, gregetan gitu kalau turunnya apa haleluya gitu kan, haleluya Saya meledak itu. suka menegur banget orang rasanya yang ya. seperti ibu inilah contoh ya. Dia dari room lain membawa cerita, tapi diulanginya perkataan itu. Padahal kalau udah dibilang menghina udah cukup itu. Iya. Kecuali ditanya hinanya model Iya, apa, itu kan kan lain. saya udah minta maaf ya Pak ya. Saya udah Iya minta itu maaf. janganlah lata. Karena kalau Anda juga mengatakan sama aja Anda dengan dia jadinya. Oh, Coba sama-sama tak beradab jadinya kalian kan. Karena Anda mengulang kepada orang baru. Nanti orang baru mengulang lagi. Allah, la ilaha illallah. Nih Adablah kita kalau begitu. cerita Iya. tentang PS Nabi loh. Enggak Iya ini betul. Nabi yang Sekali kita lagi junjung ya, kita. saya mohon maaf kalau ada perkataan yang Iya, salah. rem kita Iya, harus iya, ketat. betul. Itulah bedanya kita dengan mereka. Rem Iya harus betul. Mereka itu pakem lah remnya nggak intinya, ada, harus blong pakem. dia. Iya, paham. Iya, Iya. saling mengingatkan ya gitu ya. Iya betul. Saling Terima kasih. mengingatkan. Ya terima kasih. Ya. Kadang-kadang ibu lupa keceplosan enak cerita kan. Coba padahal Nabi Ya yang kita. manusia kan sifatnya hilap ya. Jadi Ya itu dia pun ini bisa juga berkata pelajaran. begitu nanti Makanya saya otennya. selalu ya masuk room itu untuk mengedukasi. Tadinya saya nggak tahu jadi tahu itulah. Inilah keuntungan masuk room ya. Jangan diulang perkataan orang yang seperti itu, jangan diulang. Kecuali ada yang berketingkali mau disidik, lain cerita. Ya, cuma di hati suka greget, cuma ngeluarin gregetan aja gitu. Sebenarnya nggak ada niat untuk itu gitu. Iyalah, ya paham, saya paham. Cuman ibu Siapa keceplosan. nggak marah sih? Siapa nggak marah gitu kalau Iyalah. Tapi kan mengulang seperti itu, yang tadinya saya tidak mendengar, saya dengar jadinya. Coba. Coba kan. Bisa jadi adu domba. Iya. Bisa jadi pembunuh orang gara-gara mendengarkan itu nanti. Betul sekali. Iya. Bahaya kita Bu, hati-hati. Iya, cuma itu kan saya dikasih sama Dora kan, diliatin videonya cuma gitu aja sih, nggak ada untuk niat mengadu domba. Iya. Sedangkan menyebarkan video gitu, Bu, dengar ya Bu, menyebarkan video gitu pun jangan terlampau apa kali lah, ngeser yang sudah begitu. Iya, kita berusaha menutup kalau bisa kan, cukup sampai di tangan kita, stop. Karena jatuh ke tangan orang oten lagi kan udah makin menyebar, gitu Bu. Kalau ada hujatan itu kepada Allah, kepada Nabi ya stop langsung sampai tangan kita. Enggak Pak, malah di room lain malah suruh disebarkan videonya biar Sopiatul itu cepat ditangkap gitu loh Pak. Itu dia kan kalau masalah menyusahkan ya. Masalah itu sudah ditangani oleh Kang Nandar dan kawan-kawan API. Jadi nggak perlu. Jadi kita hanya bisa mendukung aja dari jauh gitu loh. Itu kan sudah ada di data-datanya kan sudah ada di Kang Nandar dengan bantuan. Buset dah ini orang ini orang ibarat gimana ya? Saya lagi nyetir mobil, disalipnya terus. Begitu saya salip, disalipnya lagi. Begitu saya salip, disalipnya lagi. Begitu saya salip, disalipnya lagi. Begitu disalipnya lagi. Aduh, ya Allah. Ini kalau aturan berlalu lintas seperti itu, udah auto kena tilang 1 juta ke atas loh. Ibunya bersemangat itu, Bang. Iya, semangat boleh. Tapi ya, ibaratkan ada aturan lalu lintas tuh Bu ya dipatuhi, ada rambu-rambunya lah. Ya, punten ya Pak, mohon maaf ya Pak. Ya, apa-apa, santai. Ya silahkan sok mangga. Jadi gitu loh. Ya kan bahasanya dia akan kerumuni anjing, digigit anjing, ya kan? Itu di sana dia diselamatkan, tidak mati. Begitu. Oke, silakan. Apa lagi ya?
pelajari dulu lah tentang ayat-ayat penggenapan itu, Bang. Jangan langsung ayat penggenapan Justru itu. Anda yang harus mempelajari. Dia nggak bawa data kayak orang pasrah, pelajari dulu katanya. Aduh, parah itu ini. tidak secara keseluruhan tentang Yesus. Itu hanya sepenggal ayat untuk penggenapan itu. Aku rasa dia nggak belajar Bible-nya ini. Aduh, kok pasrah benar jawabannya. Nabi Musa. Ini di perjanjian Iya. lama kan ada juga disebutkan Amsal 21:18 itu. Iya ya, Aki. Silakan dilanjut, Aki. Saya sudah gantian saya ngopi, Aki. Antum kerjalah Iya. sekarang gantian. Iya, iya. Host tolong diserahkan host ya, sorry ya. Jadi saya lengkapi dulu dengan Musa ini. Boleh. Jadi Anda tidak bisa langsung mengatakan bahwa yang diserupakan itu Yudas, karena tidak ada dasar untuk itu. Begitu, Anda ini Abang memang Musa. jago sekali berkata-kata. Tadi Anda bilang ke saya, bertobatlah Anda, mana racun. Begitu kita buktikan, kita tampilkan, Anda beda lagi kata-kata Anda. Makanya saya bilang Anda ini kayak orang tidak bisa dipertanggungjawabkan bicara Anda ini. Bukan mati di racun, Bang. Itu hanya Tadi kita sudah kasih lihat bahwa itu minuman racun. Anda bantah lagi. Anda ini kok Bible Anda saja yang Anda nggak pelajari, Anda salahkan orang. Padahal itu ada semua di Bible. 21:18. Makanya kalau memang Anda tidak pernah baca atau tidak pernah pelajari, berkata jujur itu lebih indah, bro, daripada Anda bersilat lidah. Semakin Anda bersilat lidah, semakin ketahuan bodohnya Anda gitu. Kalau kami Muslim, ketika Anda bertanya kalau kami tidak tahu, pasti kami bilang tidak tahu dan kami akan cari tahu. Kalau Anda dari tadi saya lihat bersilat lidah loh. Padahal Anda tidak tahu ayatnya di mana, dalilnya di mana. Kami semua yang kasih tahu. Nah inilah susahnya teman-teman Kristen ini seperti ini. Mana nih? Amsal 21:18. Orang fasik ayat dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Kau mau taruh Yesus di mana nih? Di orang fasik atau dibagi orang benar nih? Kau mau Dia taruh kan Yesus di mana? dia kan waktu di kayu salib itu dia menjadi orang fasik. Dia menjadi kutuk. Yesus orang fasik. Wah, penghujatan ini. Waduh, dia parah ini. Masa dia bilang Yesus orang fasik? Parah ini. Begini, Dia kan jadi Bos. terkutuk. Ini mengambil tempat kita. Di sana yang ada di situ adalah kita. Lanjutkan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat kita yang hina itu. Kasih tahu. Orang fasik Kita dipakai baca nih ya. sebagai tebusan Bang, bagi Bang, orang benar. sebentar dengar dulu. Pengkhianat sebagai Bang ganti Marsal. orang jujur. Oh ya, apa? Bang Bang Marsal, Ibes. izin sebentar. Baik, Bang Ibes. Jadi gini, kalian itu tidak punya Roh Kudus di dalamnya, jadi kalian tidak mengerti Bible. Itu yang pertama. Oke? Pahami itu. Iya, baik, Bang Ibes. Sebentar. Jadi ada 3 yang harus orang Kristen pahami. Ketika ditanyain orang Islam, kalian harus cari penyelamatan di 3 tempat, yaitu apa? Pertama, kembali ke perikop. Kalau perikop tidak menolong, kedua, minta ke kalimat alegoris. Kalau kalimat alegoris atau kalimat perumpamaan tidak juga menyelamatkan, katakan kepada orang Islam, hai orang-orang Islam, sampai kapanpun kalian tidak akan mengerti karena tidak ada Roh Kudus di dalam kalian. Begitu kalau mau menjadi Kristen yang kafir. Aki Ibes, antum punya Roh Kudus atau tidak? Kalau memang antum punya Roh Kudus, kenapa foto saya tidak jadi-jadi? Bang, Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya sudah. Kan dia menjadi kutuk. Tunggu Aki, izin sekejap aja. Saya ada perlu sama Aki Ibes. Galatia 3 ayat 13. Tunggu bro, tunggu sebentar aja. Saya ada perlu sama Aki Ibes. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Memang terkutuk orang yang tergantung di kayu salib. Ya Allah, katalah Yesus terkutuk. Nah, tunggu, aduh, saya lagi ngomong sama saudara saya. Galatia 3:13. Coba kau buka. Oke, bentar. Dengar tidak Bang sih Musa. kawan ini? Aduh. Mbak Musa, Aki Musa nanti DM saya langsung di akun ini ya. DM saya langsung saya balas nomor WA-nya. Lah kan sudah Aki, kan sudah dipinta foto saya sama Aki. Siapa itu? Mau diserahkan sama Aki Ibes gitu katanya. Oh ya sudah 2 hari yang lalu.
belum Bang, nyampe bang. berarti. Ini lagi sibuk DKI Jakarta, lagi sibuk. Lagi sibuk Bang. DKI Jakarta, Akhi, Oh mohon ya kah? maaf. Izin. Galatia Iya lagi. 3 ayat 13. Barakallah. Coba Semoga dibuka. Allah merahmati antum di sana. Semoga Allah murahkan antum dari segala urusan. Allah pun imbalkan jannah dari segala sesuatu Udah apa yang antum alhamdulillah kemarin usahakan. udah Semoga selesai. Allah. Kemarin udah selesai. Oh, Masya Allah. Udah di-upload di YouTube Apologet Islam Indonesia. Alhamdulillah, nanti di-share linknya deh. Oh, Masya Allah. Bang, Semoga Allah ya murahkan antum dalam membimbing umat, karena ini Allah amanahkan ya, wasilah ini Allah amanahkan kepada antum agar antum dapat membimbing umat, dan dimana padalah suatu hari nanti insyaallah dengan wasilah api itu boleh jadi pada masanya nanti akan menjadi terbentuk sebuah tentara, kita pun tidak akan pernah tahu. Pokoknya kita bermunajat kepada Allah, niatkan dengan lurus untuk bertujuan untuk umat, sehingga Allah pun akan memudahkan apa yang kita munajatkan. Manalah tahu nanti di sini awalnya dari laskar boleh jadi suatu hari nanti menjadi tentara, kan begitu ya. Barakallah, terima kasih Ibes. Silakan Akhi dilanjut. Bang, Galatia 3 ayat 13. Ya, sebentar. Ini kan orang fasik ini udah bilang kau betul kan? Terkutuk kan Yesus kan? Nah, Memang terkutuk. Iya, Dia menjadi kau bilang kutuk. Yesus juga pengkhianat. Yesus pengkhianat Enggak, dia juga menjadi berarti. kutuk semua. Bang, termasuk pengkhianat jadi, juga. Bang, kalau namanya gimana korban korban itu ditimpakan kepada dia semua, Iya, jawab supaya dia aja. menjadi hukuman. Ya jawab aja. Yesus Harus pengkhianat korban juga. yang tidak bercacat celah. Iya, Yesus Abang pengkhianat baca juga. Abang baca Galatia 3 ayat 13. Iya, saya tahu. Coba itu. dibuka Yang dulu. saya Coba tanya- dibuka dulu. Yang saya tanya Yesus pengkhianat juga. Enggak, kau baca dulu. Kok enggak? Kok tiba-tiba di situ dia bilang enggak? Bukan, kau baca dulu. Orang fasik dia bilang iya. Terus kalau dibilang pengkhianat dia bilang enggak. Pengkhianat bukan ini. Enggak semua kutukan itu memang dia terjadi jadi kutuk. Kutuk semua apa aja ya. kejahatan Oh, ya udah. manusia. Berarti Yesus itu fasik dan pengkhianat. Bang, udah selesai dah. Bang, baca Galatia 3 ayat 13. Iya, yang saya tanya kan tadi orang fasik, Anda sudah mengakui. Dan orang pengkhianat juga diakui, ya sudah. Berarti Yesus bukan orang jujur dan orang baik. Baca dulu Galatia 3 ayat 13 biar kau paham. Katanya mau paham. Salah pilih Yesus Tuhan. Kita ini beromah. Yesus Tuhan. Salah pilih Tuhan ini. Nah, Yesus Tuhan, pokoknya diselamatin, pokoknya semoga kalau kita menerima Yesus kita diselamatkan. Pokoknya Bukan kita dibaca ngapain? aja. Bukan Iya, dibaca bener, aja Bang. 3 ayat Udah, 13. Ya, sumpah sih. Apapun yang terjadi, Yesus Tuhan. Udah, Yesus Tuhan lah pokoknya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum dan Taurat. Iya, dengan betul, jalan betul. menjadi dengan jalan Yesus. menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung? Ya Yesus. Ya sudah, siapa yang terkutuk? Yesus Kristus telah Ya membuat sudah. ini supaya di dalam Dia berkat Hey, Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga Nih, oleh Pak. iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Begini caranya memahami, memberikan pemahaman kepada orang-orang Islam seperti ini, bro. Kitabnya si ini, kitabnya si siapa namanya? Si Paul. Aduh. Begini, Muter begini. terus. Muter gini. Kayak begini nih. Yang nggak muter tuh begini nih, ya. Saya kasih paham kamu. Kamu juga sebagai orang Kristen harus paham Biblemu gitu kan. Harus Dan saya menjelaskan. paham itu enggak ya. Saya tadi ya apa itu? Saking kau Saya nggak paham. temanmu Dia lah, mau tanya. temanmu Galatia sampai 3 malu loh. ayat Si Fred 13 sampai sampai turun ke 14. bawah loh, malu dia bilang katanya. Sampai dia temanmu yang Kristen itu malu loh, turun loh. Parah sih Dia lu. bilang malu Yesus saya. dibilang orang fasik sama pengkhianat. Lu parah sumpah sih. Gini. Kan di situ ngomongnya Lukas. Lukas ngomong kan, nih Yesus nih kan. Yesus, Lukas ngomong, telah lahir bagimu Tuhan juru selamat di kota Daud, kan begitu. Nah, kalau orang Islam bertanya, di mana Tuhannya? Langsung balik ke Yohanes 1 ayat 1. Ini yang memperkuat. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Yohanes 1:14 firman telah menjadi manusia. Nah, firman telah menjadi manusia ini kekuatannya di mana ayatnya? Di kitab Lukas. Telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Tuhan di kota Daud. Nah, siapa dia? Yesus.
Apapun orang Islam ngomongin, pokoknya Yesus bodoh amat, udah gitu aja. Gitu kalau mau debat. Nah, kalau udah kayak begitu, bilang Yesus itu pernah menjadi Tuhan 100%. Pada saat apa? Pada saat disalibkan. Karena apa? Pada saat itu Yudas teriak, Eli Eli lama sabachthani. Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Allah Bapa kemana? Allah Bapa keluar dari diri Yesus yang 100% manusia, 100% ilahi. Ilahi itu keluar dari dirinya, kembali ke kerajaan sorga untuk menjadikan Yesus Tuhan. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ingat, Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Disitulah Yesus menjadi 100% Tuhan. Bagaimana dia membuktikannya? Ingat, nih ya, bagaimana dia catat, makanya ambil pulpen biar menjadi Kristen yang kafah. Ingat, dia membuktikan pada saat dia disalib sudah dijadikan Tuhan oleh Allah Bapa. Di situ di Roma 14 nomor 9, maka dari itu Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya apa? Supaya ia menjadi Tuhan. Nah, dia bangkit tuh, dia bisa menaklukkan kerajaan maut, kerajaan kehidupan atau apalah itu terserah namanya, ya kan? Untuk membuktikan kemanusiaan dia apa? Dia mintalah ikan goreng. Dia minta ikan goreng, dia makan, dia menunjukkan. Nah, Markus 16 ayat 19, setelah dia makan ikan goreng, lalu dia berbicara kepada muridnya. Setelah dia berbicara kepada muridnya, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, kalau Anda tidak memahami atau tidak bisa menjelaskan ini, Anda akan kelimpungan. Tapi katakan kepada mereka, coba kembali ke perikop. Harus dilihat dulu perikopnya apa, karena Markus ini adalah kalimat alegoris, begitu. Ya kan udah nggak bisa diselamatin nih sama perikop nih, itu kalimat alegoris. Kalau masih nggak bisa masuk kalimat alegoris, kan jelas di situ dikatakan apa, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya bilang aja sama orang Islam, kalian tidak punya Roh Kudus dalam dirinya. Karena apa? Di dalam kekristenan itu memang harus bebal. Karena apa? Di situ sudah dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Tapi apa yang tertulis di situ kalian tidak pernah paham. Jadi kalian cuma cukup mengimani saja. Melawan ayat ini dengan cara apa? Dengan cara ya pokoknya ngomong gabrul aja udah. Gitu loh. Padahal apa? Padahal Jesus Christ. Saya ngomong tadi, yang tadi tentang menjadi kutuk itu kita lanjutin. Ya udah loncat-loncat lagi. Tidak akan Satu-satu aja. Tidak akan pernah selesai kalau Iya kalian kan saya kasih ayatnya, dia menjadi kutuk. Memang dia menjadi kutuk. Ya sudah, selesai. Yesus terkutuk dulu, Tuhan ini terkutuk dulu. Memang terkutuk. Orang Berarti yang itu tergantung di atas kayu salib itu atau tergantung di atas pohon itu terkutuk. Coba kita baca di dalam ini. Iyalah, paham nggak tadi yang saya jelasin biar bisa ngadepin Abang Maher, terus Marcel ini segala macam, bisa nggak? Paham nggak? Paham nggak? Kalau mau tertulis secara terlek, Anda baca di situ, Anda akan tidak bisa, Anda kelimpungan. Karena apa? Udah jelas. Mau dibaca berulang kali, Yesus terkutuk di tiang salib. Udah selesai. Tuhan terkutuk. Udah gak ada lagi. Mau diulang-ulang juga dibilangin. Dengar kalau orang tua ngomong. Suara dari tadi ketawa Bang Ides. Bang Ides, suaramu kenapa itu kayak gitu suaranya? Tahu nggak modelan saya nih lagi ngapain? Baru bangun. Kalau baru bangun kan suara kayak gitu. Belum tidur. Enggak, belum tidur dia. Nyanyi mungkin. Terus karaokean ya? Nyanyi. Enggak ya saya nih. Enggak pakai baju tuh. Astagfirullahaladzim. Aurat. Enggak, karena kasihan Pak Song Hanel. Bapak, kalau Bapak tidak mampu untuk menjelaskan tentang bagaimana kekristenan itu, Bapak udah di skip aja Pak. Nggak usah ikut diskusi lintas agama Pak. Kalau Bapak masih tetap ingin memakai hati, memakai iman untuk mengimani Yesus, silahkan Pak. Silahkan. Bapak tidak usah. Saya bilang kan memang terkutuk itu, saya lanjutin pakai surat Galatia tadi. Nah, terus gimana? Maksudnya? Terus? Ya udah nggak gimana-gimana Pak, udah. Kami memahami konsep kekristenan Bapak bahwasanya Yesus terkutuk.
Yesus manusia, Yesus lari telanjang, Yesus pakai kain lenan terus lari telanjang, Yesus mati dulu harus jadi bangke dulu baru hidup lagi baru jadi Tuhan, Yesus dijadikan Tuhan sama Tuhan. Terus apa lagi? Banyak, Pak. Begitu loh. Bahkan di kitab Yohanes tidak ada dikatakan bahwasanya yang jadi manusia itu adalah Yesus, tidak ada, Pak. Sedangkan Yesus di dalam Yohanes 5:30 sampai habis itu, Pak, Yesus itu tidak memiliki Yesus itu tidak mempedulikan kesaksian orang lain, Pak. Bang, kalau membuat asumsi, ya kasih ayatnya dulu. Asumsi, Coba Pak. kasih ayatnya dulu. Coba baca. Yuk, Bapak bisa baca, Pak, Yohanes 5 ayat 30 sampai habis. Aduh, pasti Bapak nggak tahu. Sini, Pak. Nih, Pak, dengarkan, Pak, ya. Kalau saya kalau Bapak kan di dalam kekristenan itu sudah pasti tidak ada yang tahu tuh. Kalau dikasih tahu baru paham. Makanya agak repot gitu. Nah, kalau saya kan ya sedikit banyak saya nggak hafal lah, Pak. Nggak hafal. Kan di situ kalau nggak salah ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia. Betul nggak? Ya, terus. Aku itu siapa, Pak? Yesus. Dia itu siapa? Bentar, ada orang. Ada orang. Bentar lagi. Ya, lanjut ya. Gak apa-apa, bawa aja kan ya. Buat di gerbang kan bisa taruh. Assalamualaikum, ikut gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yesus dibilang anak terang Tuhan. Apa Yesus suram begitu kehidupannya? Lu bilang terang. Apa pula ini orang? Lion of Judah. Dasar. Oh, ini lah ya. Lu nggak terlalu relate kalau kalian nggak paham. Ya, karena apa? Yesus itu dikubur di mana, Cin? Nyew. Di gua. Hew. Gimana, Pak Song? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lebih bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksiannya diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenarannya. Tapi di situ kalau nggak salah ada ayat yang sangat menarik mengatakan bahwasanya, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Jadi Yesus mengatakan di ayat 5 ini, 30 sampai 40, biar Bapak paham. Yesus aja tidak mendengarkan kesaksian orang lain. Contoh si Yohanes. Kenapa Bapak mendengarkan kata Yohanes? Bapak tidak mendengarkan kata Yesus. Kayak mana pula Bapak ini? La ilaha illallah. Padahal tadi udah ngantuk loh. Aduh. Bener-bener Pak. Udah bener-bener Bapak kerja aja gitu loh. Nggak usah debat, Pak. Kita debat di sini cuma buat orang-orang yang ngeyel. Forum debat atau diskusi ya, mohon ini penjelasannya. Bapak Kristen apa Islam, Pak? Islam, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Ya terserah, Pak. Kalau mau debat-debat, mau diskusi-diskusi, Pak. Ya, debat itu kan prinsipnya kita berbeda pandangan gitu ya. Betul, tapi kalau Pak. Diskusi kita harus menuju ke satu titik yang sama gitu ya. Nah, masalahnya kalau tidak ada yang sama, Pak, gimana dong? Nah, itu berarti konsep yang dituangkannya tidak bisa kita komprehensifkan gitu ya.
Artinya pokoknya bertentangan dengan naluri ya, kita berarti. yang intinya Yesus Tuhan Pak, udah titik. Apapun itu, saya percaya dengan Tuhan Yesus biar diselamatkan. Wah, kan gitu. Kalau nggak kayak begitu, aduh, kagak diselamatkan Pak. Repot urusannya. Ya berarti kita harus tanyakan dulu terminologi Tuhan itu bagi mereka apa. Kalau kita mau bawa ke ranah diskusi, enak itu kita menemukan titik temunya nanti di sana. Tapi kalau konsep Tuhannya emang tidak jelas ya sulit gitu ya. Barangkali dalam pandangan saya begitu. Pokoknya Pak, bagi Mau dia cari itu titik ketemunya juga nggak akan ketemu Pak. Ketika namanya ranah iman yang dibawa itu kan susah kita mau berdiskusi. Gitu. Iya betul, memang ada 3 hal ya yang kita tidak bisa membawa permasalahan diskusi ke ranah sains, apalagi ke ranah filsafat. Yaitu kalau kita ingin memahami eksistensi atau esensi Allah, kedua sejarah, ketiga hari akhir. Itu hanya bisa didekati dalam pendekatan wahyu. Tanpa pendekatan wahyu kita tidak akan mencapai kebenaran. Kalau kita mendekati pendekatan sains, karena sains ada keterbatasan. Begitu juga apalagi filsafat gitu. Ya menurut pemahaman saya yang saya kaji begitu gitu. Pak, kalau menurut filsafat mungkin nggak Pak yang maha kuasa jadi tidak kuasa Pak? Iya, pendekatan filsafat ya bisa saja gitu, karena filsafat itu kan konsep dasar rujukan kebenarannya hanya berbicara pemikiran otak. Sementara Pak, otak kan terbatas. Bapak filsafat, ketika Tuhan yang wajib disandingkan dengan kata maha, lalu ada kata sifat di sampingnya itu maha besar. Kira-kira ada nggak Pak yang namanya maha kecil? Ya itulah teori-teori itu sisa. Makanya saya bilang kalau kita bawa ke teori sains atau filsafat berbicara tentang Tuhan, kita sudah mengecilkan makna dari Tuhan itu sendiri gitu. Karena otak itu kan terbatas pemikirannya. Begitu sekarang saya tanya Pak, ada tidak pernah tidak maha kuasa itu mengkonsepkan sesuatu untuk manusia? Gimana kurang jelas ininya pertanyaannya. Manusia mengkonsepkan sesuatu untuk umat apa? Tuhan mengkonsepkan sesuatu untuk umat manusia. Ya bisa gitu. Justru Bisa. Kalau kita berbicara Tuhan itu maha kuasa gitu. Oke, betul. Kalau manusia yang mengkonsepkan tentang ketuhanan menurut Bapak gimana? Manusia yang mengkonsepkan tentang ketuhanan. Ya. Ya akan muncul multi tafsir jadinya. Akhirnya akan menjadi teori pagan gitu ya. Nah, sudah. Nah, itu kan. Pak Song, pagan lu. Selesai. Aduh, teori pagan. Kalau yang kayak penghujat-penghujat itu, mereka bisa mendapatkan di website-website para pembenci Islam. Para pembenci Islam, Islamofobia. Mereka bisa mendapatkan ke website-website itu. Tapi ingat, kalau kita mau mencari kayak Kristen fobia atau apalah gitu kan, ya nggak ada tuh di website-website Islam terus menjelek-jelek ajaran pagan. Karena ajaran pagan. Karena apa? Karena ajaran mereka dicuri begitu. Aduh, diem Pak. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Untuk Bapak Song tadi ini Protestan apa Katolik ya dia? Nggak tahu Bang. Ya udahlah, dibaca aja lah dua-duanya Pak ya, dengerin apa ya. Bapak Tritunggal kami, ya? Oh Bapak Tritunggal ya udah. Kalau Bapak Tritunggal sama aja lah udah. Buat Katolik dulu deh. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu dengan kekerjaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini, bla 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 bla. Udah, itu aja Pak. Itu doa Bapak kami Pak. Pede malas.
Atau buat Protestan, buat Protestan Pak, apa? Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ajaran kasih, haleluya. Tuhannya Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Makasih Sapo. Kalau kayak Ya, maaf saya juga motong nih, mau live dulu nih. Terima kasih Pak Nazar. Terima kasih. Kesempatan saya masuk bergabung di room ini. Baik. Ya,